Hati kami berlimpah dengan rasa syukur Tuhan. Saat ini juga di tempat yang sungguh indah ini, kalau kami boleh duduk, kalau kami boleh berdiri, kami boleh datang, kami boleh sampai di tempat ini Tuhan, sungguh kami menyadari siapakah kami, apa yang sudah kami kerjakan buat Tuhan, perbuatan baik apa yang sudah kami lakukan buat Tuhan, sehingga kami layak untuk menerima kehidupan yang hanya Tuhan yang bisa berikan buat kami. Sungguh segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, itulah yang kami rasakan kepadamu Tuhan. Tidak ada yang bisa kami balas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami, kecuali segenap hati kami. Kami persembahkan buat Tuhan hati yang penuh dengan rasa syukur, hati yang penuh dengan penyembahan kepada Tuhan, hati yang penuh dengan kekaguman, menyadari betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Hamba-Mu yang tidak punya kemampuan apa-apa, urapi Tuhan di sore hari yang indah ini, untuk boleh menyampaikan pesan daripada firman Tuhan. Apa yang menjadi isi hati-Mu, isi hati Bapa, sampaikan di tempat ini Tuhan. Hamba berserah hanya kepada Roh Kudus. Tuntun, urapi mulut bibir hamba-Mu ini Bapa. Urapi setiap pikiran kami, jamah kami dengan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Amin. Bisa kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kita percaya hujannya gak jadi ya. Gak jadi, jauh. Shalom. Opung ya, saya panggil Opung ya. Nah luar biasa ya. Kalau dari usia di atas 65 ini ya Ibu ya. Iya, rata-rata. Di atas 65 tahun. Jadi kalau kita berpikir sampai dengan hari ini belum ada ilmu kedokteran, belum ada teknologi, belum ada pengetahuan Pung, yang bisa memberikan hidup 1 detik aja. Belum ada. Belum ada obat, belum ada makanan-makanan tertentu yang bisa membuat umur kita bertambah 1 detik saja. Belum ada sampai sekarang. Maka kalau kemudian kita menyadari bahwa kalau sampai dengan hari ini kita masih ada bertahun-tahun, sebab udah di atas 60 tahun, bertahun-tahun, panjang banget itu umurnya. Maka seharusnya yang kita rasakan saat ini adalah rasa bahagia. Seharusnya kita rasakan saat ini adalah rasa syukur. Sebab apa? Sebab kita masih hidup. Tapi kadangkala saya mengerti tidak ada kehidupan manusia yang tidak ada persoalan. Semua manusia yang hidup di dunia ini harus, kita gak punya pilihan, harus bertemu dengan masalah dan persoalan. Saya tadi baca dari Mazmur 90 ya. Jadi dikatakan di sana, jika aku kuat gitu ya. Mazmur pasal 90. Itu ayat yang ke-11. Ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Berapa banyak kita yang mau umurnya 100? Saya mau 120. Iya, kalau nggak sehat. Itu persoalannya. Iya. Firman Tuhan berkata, jika kami kuat. Yang kita hadapi dalam hidup ini adalah persoalan. Kalau kita bilang, Tuhan saya kuat, karena saya percaya kekuatanku dari Tuhan. 120 pun jadi kata Tuhan. Oke. Tapi banyak kemudian sebenarnya kematian itu datang melanda kehidupan kita adalah karena kita sudah merasa gak kuat lagi. Nungaloja ao Tuhan, ya kan? Loja kita rasa.
Saya nggak tahu apa yang kita rasakan buat opung-opung di sini. Kalau kita merasa loja, kalau kita merasa capek dan lelah, tapi masih mau hidup. Oh masih. Maka Tuhan Yesus berkata, marilah kamu datang kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban. Berarti 120 tahun pun bisa kita hidup. Amin opung. Mau berapa banyak pun persoalan opung, nggak persoalan, memang banyak persoalan di dunia ini. Haleluya. Dan secara medis pun semua dokter akan berkata kalau berobat jangan stres ya. Ya kan? Ada pung, pernah berobat pung? Kata dokter ini minum obatnya ya. Alay unang stres. Mau stres gabe marsahit. Kalau stres jadi sakit. Kalau sedih kita sakit. Siapa di sini yang pernah merasa ingat ya? Kalau sedih dia sakit. Lagi marsak dia sakit. Ya. Siapa yang pernah bahagia di sini? Pernah bahagia semua kan? Siapa pernah di sini lagi bahagia tapi sakit? Gak ada. Gak ada. Karena gak bahagianya kita maka sakit. Kenapa? Pada waktu kita tidak bahagia, maka ada hormon di otak kita yang bekerja. Dan hormon ini akan membuat yang pertama, yang paling sederhana, jantung kita jadinya gampang berdebar. Kalau jantung kita gampang berdebar, pompanya jadi berkurang. Darah yang dipompa dari jantung ke seluruh tubuh itu jadi kurang. Maka tubuh kita akan kekurangan oksigen. Termasuk otak. Kalau otak kita kekurangan oksigen, apa yang kita rasakan? Pusing. Ada yang merasa telinganya berdenging. Aduh, kok kayak ada bunyi terus. Ya. Ada yang merasa sakit kepala. Wow, sakit kali kurasa. Udah minum obat nggak sembuh-sembuh juga. Nanti dokternya bilang, dokter udah aku minum obatnya kok nggak sembuh-sembuh. Dimarahin dokternya. Seakan-akan obatnya yang sah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hati yang gembira adalah siapa yang di sini lebih susah gembira daripada sedih? Siapa yang sering sedih? Gak ada yang ngaku kan? Siapa sekarang lagi gembira? Haleluya. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya. Kenapa kita gembira? Saya mau katakan, kalau dilanjutkan di dalam Mazmur tadi ya, yang ayat ke-12, Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Yang paling mudah untuk membuat kita gembira adalah hitung. Sudah berapa hari Tuhan berikan hidup buat kita? 1 tahun ada 365 hari. Kalikan berapa umur kita? Banyak gak? Banyak. Oh banyak kali. Siapa yang kasih? Amin. Tuhan yang kasih. Kenapa Tuhan kasih? Karena sayang. Lupa kan ini kan? Kalau kita gak tahu kenapa Tuhan kasih hidup buat kita, pasti kita sedih menjalani hidup ini. Kita akan merasa kok kayak gini hidupku. Lalu kita lihat hidup orang lain, kok enak kali hidupnya. Kok kayak anaknya kok kayak gitu semua. Anakku kok seperti ini. Nanti dulu itu. Hari ini hitunglah dulu berapa banyak hidup yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Karena sebenarnya, apakah kita merasa layak menerima hidup dari Tuhan? Kalau kita sebagai manusia yang punya pikiran, saya selalu bertanya, Tuhan, sebenarnya aku tuh udah buat apa samamu sehingga Tuhan kasih aku hidup? Karena sampai hari ini manusia manapun gak bisa menciptakan hidup. 1 detik pun kita gak bisa ciptakan. Semua hanya karena pemberian Tuhan. Tuhan kasih. Tiap hari Tuhan kasih.
Amin. Berapa banyak opung di sini ingat hari keberapa manusia diciptakan Tuhan? Angkat tangan yang ingat. Gak apa-apa salah, bukan ujian. Oh, ini gak tahu semua hari keberapa diciptakan gitu? Hari ke-6. Amin. Siapa yang setuju kita diciptakan hari ke-6? Angkat tangan. Ih, gak setuju juga. Opung bisa angkat tangan, Pung. Coba angkat tangan, Pung. Coba, Pung. Biar didiagnosa sama dokter. Bisa angkat tangan. Bisa. Yang setuju manusia diciptakan Tuhan hari ke-6, angkat tangan kita. Aku curiga, apa nggak dengar aku bicara? Pung bisa dengar, Pung? Takut salah? Iya. Aku kan udah bilang siapa setuju aja, salah nggak apa-apa, Pung. Ini bukan ujian. Tuhan itu baik. Tuhan itu penuh dengan kasih karunia. Tuhan itu mengampuni. Banyak dosa kita, banyak kesalahan kita, nggak masalah. Tuhan ampuni itu semuanya. Ulang ya. Berapa banyak kita yang setuju bahwa manusia diciptakan Tuhan hari ke-6? Angkat tangan. Amin. Haleluya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Iya kan? Baru ku tanya, berapa yang tahu? Kenapa harus hari ke-6? Ku tanya yang muda ya. Takutnya yang muda juga nggak tahu. Kenapa, Bu? Pertama kan yang diciptakan Kebutuhan kita. langit dan bumi. Tuhan ciptakan kebutuhan kita. Setuju ya? Langit dan bumi, matahari, bulan, bintang, tumbuh-tumbuhan supaya ada kita makan, hewan supaya ada kita makan. Amin. Maka pertanyaannya, kenapa Tuhan sediakan dulu semuanya itu sama kita? Lalu kita diciptakan hari yang ke-6. Karena Tuhan baik. Kenapa Tuhan baik sama kita? Kita nggak buat apa-apa sama Dia. Kenapa, Bu? Karena kasih anugerah. Ya karena Tuhan sayang lah. Kadang-kala kita nggak nyangka, Pung ya. Kita sedih dengan hidup ini. Kita pikir siapa yang peduli sama aku ya. Anakku nggak peduli, suamiku nggak peduli, semua nggak peduli sama aku. Nggak ada yang sayang sama aku. Kita lupa. Kalau kita tidak merasakan kasih sayang Tuhan, itu bukan karena Tuhan nggak sayang sama kita. Bilang kiri kanan, cuma lupanya bilang. Kita cuma lupa kalau manusia itu diciptakan Tuhan, Pung, hari ke-6 karena Tuhan sayanglah sama kita. Sehingga Dia hanya suruh apa? Ya udah, nikmati aja semua. Kamu kerjakan. Nikmati semua. Kamu akan menikmati itu. Tapi dasar manusia, apa yang disuruh nggak dikerjakan. Yang dilarang dikerjakan. Saya mau kasih tahu satu hal hari ini yang kemungkinan besar banyak yang belum menyadari. Jadi kalau di gereja kita kan bulan ini tentang Roh Kudus ya, Bu Gembala ya. Tentang Roh Kudus. Maka apa yang saya dapatkan di bulan ini adalah ternyata kita itu bisa mendukakan Roh Kudus. Dalam Yesaya 63 ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Maka Ia berubah menjadi musuh mereka dan Ia sendiri berperang melawan mereka. Roh Kudus adalah anugerah. Ketika Tuhan Yesus mau pergi meninggalkan pelayanannya di bumi ini, Dia bilang sama murid-muridnya, keadaan akan menjadi sulit. Wajar, kata Tuhan Yesus, memang dunia ini akan menyulitkanmu, tapi kamu jangan gelisah. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan seorang penolong. Roh penolong akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Amin. Tetapi kemudian ayat ini berkata, jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus. Maka kapan kita mendukakan Roh Kudus? Kita mendukakan Roh Kudus waktu kita mengeluh sama Tuhan.
Kapan kita mengeluh sama Tuhan? Waktu kita bertanya sama Tuhan, kenapa kayak gini hidupku? Kenapa Tuhan gak jawab doaku? Kenapa? Kenapa? Dan kenapa? Ayat ini, Yesaya 63 ini menceritakan kisah daripada bangsa Israel. Ketika mereka dibawa oleh Allah keluar dari Mesir, maka Allah membawa mereka melewati padang gurun. Wajar nggak kalau di padang gurun gak ada makanan? Wajar. Tapi apakah selama mereka berjalan di padang gurun, Allah itu nggak sediakan makanan? Sediakan. Allah sediakan. Tapi apa yang keluar daripada mulut bangsa Israel? Bersungut-sungut. Matilah nanti kami di sini, nggak ada makanan. Tengoklah, nggak ada makanan. Ih, nggak ada makanan. Jadi yang menyediakan makanan dari hari ke hari sama kalian siapa, kata Tuhan? Nanti lagi haus, haus sekali, matilah kita nanti, nggak ada air. Kayak mananya kok Tuhan? Kenapa kayak gini hidupku? Puasa. Kok yang lain ku tengok hidupnya enak-enak aja. Padahal Tuhan sudah menunjukkan mujizatnya. Apa mujizatnya? 10 tulah sudah Tuhan tunjukkan. Apa yang gak bisa dilakukan oleh manusia, itu dikerjakan oleh Allah. Bahkan ketika bangsa Israel dikejar-kejar oleh bangsa Mesir dengan persenjataan yang lengkap, yang harusnya memang mereka mati, wajar mereka mati. Tapi kemudian Allah yang penuh kuasa bisa membelah lautan. Sebelum Allah membelah lautan itu, masih juga bersungut-sungut. Musa, katanya. Apa yang maksud kalian sebenarnya? Ya, kan gitu juga kita bilang karena sama Bu Gembala, ya kan? Apa maksud Bu Gembala ini? Kita bilang gitu. Hari ini kalau kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu adalah Allah yang menuntun kita. Betul, kita memang harus melewati tempat yang sulit. Kita harus melewati padang gurun yang gersang karena Tuhan mau bawa kita keluar dari tempat yang penuh penderitaan menuju tempat tanah perjanjian. Tapi Tuhan gak pernah janji kalau perjalanan yang kita lewati itu akan mulus. Tuhan hanya mau minta satu hal, ikut aja, akan kutunjukkan kasih setiaku kepadamu. Jangan mengeluh. Hari ini kalau kita masih sering mengeluh, hati-hati, kita mendukakan daripada Roh Kudus. Kalau kemudian ketika kita berdoa dan kita tanya sama Tuhan, kenapa? Itu sama kita dengan mengeluh. Itu kita memberontak sama Tuhan. Itu sama dengan bangsa Israel yang kemudian berpikir, ya udah kalau mau dibawa kami ke tanah perjanjian langsung sampai lah. Suka-suka siapa? Suka-sukanya Tuhan. Lah hidup ini kita bisa hidup karena siapa, Ibu? Karena Tuhan. Terus suka-sukanya siapa? Ya suka-sukanya Tuhan lah. Emang kita udah buat apa sama Tuhan? Terus bisa bilang, Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau itu. Benar, Tuhan memang berjanji apa saja yang kamu minta. Dan kamu meminta di dalam namaku, aku akan memberikannya kepadamu kalau kamu percaya. Amin. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi kalau kemudian kita sedang melewati lembah kelam dalam hidup ini, jangan langsung mengeluh. Bersyukur dulu. Mau lihat Tuhan, terima kasih masih hidup aku, ya kan? Amin. Coba kita tarik napas dulu. 1, 2, 3. Ada yang tarik napas tadi, coba angkat tangan. Ada. Ya mana tahu kan, nggak merasa. Ada napasnya kan? Ada yang tahu udah berapa banyak napas yang kita tarik selama ini? Apa? Ada yang bilang nggak tahu? Nggak terhitung. Kalau kita bilang nggak tahu, samalah kita dengan orang yang bersungut-sungut dengan hidup ini.
Udah dikasih Tuhan napas begitu banyak. Gak tahu aku, kita bilang. Makanya Mazmur 90:12 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa. Berapa banyak kita menyadari, apa kalau kita bisa sampai di tempat ini saat ini itu karena kekuatan kita? Coba angkat tangan. Angkat tangan dulu sekarang semua. Angkat tangan dulu, angkat tangan. Bukan karena aku suruh. Angkat tangan Nina, angkat tangan. Nah. Udah, bisa semua angkat tangan kan? Bisa. Nah, sekarang aku tanya, kenapa kita bisa angkat tangan? Karena iya. Siapa yang setuju kita bisa angkat tangan karena Tuhan? Angkat tangan lah. Ini nggak setuju. Amin, 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 haleluya. Maka seharusnya ya, seluruh hidup kita ini bisa memuliakan Tuhan. Wah, datang opung kita. Ini paling senior kayaknya. Oh, Iya. Ama. itu awal rumah. Ama itu ama. Halo Ama. Halo, puji Tuhan. Lai, siap lai. Halo, ya. Jadi, coba sekarang kita lihat ya. Berapa banyak ketika kita melihat Ama ini, ya? Berapa banyak kita bisa melihat betapa besarnya kuasa Tuhan? Lihat Ama. Bisa lihat kuasa Tuhan? Yang bisa lihat kuasa Tuhan angkat tangan. Yang percaya kuasa Tuhan dahsyat, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Kalau Tuhan memberikan kehidupan sama Ama, lalu kita dengan segenap hati mengakui betul. Memang karena Tuhan semuanya itu. Bukankah kita sedang bersyukur sama Tuhan? Amin. Pada waktu kita bersyukur sama Tuhan, maka Roh Kudus itu akan menghibur hati kita. Amin. Kerja otak manusia pun seperti itu. Kalau yang kita pikirkan adalah kebaikan Tuhan, kalau yang kita pikirkan adalah kuasa Tuhan yang tidak terbatas, maka yang kita rasakan adalah kebahagiaan. Amin. Siapa tadi yang udah mulai capek hidup? Capek aku hidup. Siapa mau hidup 120 tahun? Nah, tadi nggak mau kan? Ya, nggak mungkin. Kutanya dulu, yang mustahil bagi manusia. Ya udah, jadi kenapa nggak mungkin bilangnya? Belum ada terjadi. Belum ada terjadi karena belum ada yang percaya. Hari ini kalau Opung percaya, Opung akan kulihat umur 120. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itulah yang kita sebut dengan iman. Kita percaya walau belum melihat. Kalau kita belum melihat karena belum percaya. Apa Tuhan gak bisa memberikan umur 120 tahun? Kita aja kalau dijumlah di sini. Hah? Udah berapa umur di sini? Dijumlah semua. 70, 80, 70, 70. Aduh. Belum kita hitung umat manusia yang ada 20 miliar. Siapa yang percaya kalau 20 miliar manusia itu bisa hidup karena Tuhan? Angkat tangan. Siapa yang percaya kalau bisa hidup 120 tahun? Ya kalau Tuhan mau, Tuhan pasti berikan hidup kita 120 tahun. Amin. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Tapi jangan lupa, Tuhan hanya akan berikan hidup sama kita kalau kita mau. Karena banyak sekali kemudian kita berpikir, udahlah, malas aku hidup ini, gini-gini aja ya. Maka kita malas hidup. Tanda orang malas hidup apa? Mulai dari pagi sedih terus. Kalau hari ini kita sukacita wajar karena jumpa. Coba dibuat tiap hari gini ama. Ya. Pasti mau hidup 150 tahun kita. Orang enak. Amin. Saya paham. Saya udah bilang tadi. Kalau siapa banyak persoalan di sini angkat tangan. Banyak persoalan. Opung nggak banyak persoalannya? Oh iya. Saya mengandalkan
Iya, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sekarang aku tanya, apa enggak ada persoalan dalam hidup ini? Ada. Iya kan yang aku tanya, banyak enggak? Banyak. Banyak kan? Tapi saya tidak membuat itu jadi persoalan. Iya. Suami saya sekarang ya, Yes. Pak Pendeta, lagi dalam kelemahan tubuh. Mm-mm. Di situ dia ngapain pun. Ya. Tapi saya selalu angkat tangan sama Tuhan. Yes. Tadi pun saya angkatkan juga suami saya ke Tuhan Yesus. Amin. Saya tidak merasa lelah dan tidak capek. Karena saya tidak pernah lagi. Dulu pernah saya bersungut. Kenapa suami saya baik kali kok sakit Tuhan? Iya. Sekarang tidak Pak Pendeta. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Mau hidup sampai 120? Itu belum. Belum. Ini lagi lah Pak Pendeta. Ya. Jangan-jangan kita belum terpikir. Karena apa? Karena sebenarnya kita menjalani hari-hari ini penuh dengan sedih. Tapi kita berpura-pura nggak sedih. Kalau kita percaya bahwa Allah itu menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, bahkan kekuatan, Tuhan sediakan. Banyak pun masalah kita lewati, kita akan berkata terserah Tuhan aja. Karena kalau kita jumpa sama orang yang umurnya 120, nama Tuhan pasti dipermuliakan. Amin. Ya iya, berarti kalau kita mau hidup 120 tahun, kita percaya bahwa itu karena kuasa Tuhan, maka orang akan lihat, sungguh kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam hidupnya. Terpujilah nama Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Maka kalau banyak persoalan, kan biasa aja. Nggak usah pala pura-pura nggak sedih. Mana ada orang nggak sedih, iya kan? Apa dikatakan di sini? Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran. Bangga kita bah. Bukan kita bilang nggak ada kesukaran. Siapa di sini banyak masalahnya angkat tangan? Ya angkat tangan kalau banyak. Takut semua punya masalah, itunya persoalannya. Sekarang kan nggak mungkin manusia nggak punya persoalan, Pung. Nggak ada masalah. Cuma, mana cara hidup kayak gitu, Pung? Apa yang diberi diterima dengan lapang dada. Amin, amin. Itu adalah bentuk perasaan kita. Mindsetnya adalah ketika banyak masalah, maka sebenarnya Tuhanlah yang menolong kita. Kita sendiri nggak sanggup menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Jangan kita kemudian memanipulasi gitu ya, mendinai, menyangkali. Kita jangan sangkal bahwa hidup ini nggak ada masalah. Saya bukan mau ngajarin. Nanti orang lain ketika mendengar ada masalah, oh nggak ada masalahku, bingung orang. Kok bisa hidup tak ada masalah, tak ada persoalan? Hidup ini pasti penuh dengan persoalan. Tapi ketika kita mengakui, no, banyak masalahku, biar kau tahu ya, bilang sama dia. Tapi kalau aku hidup sampai hari ini, semua hanya karena pertolongan Tuhan. Tidak pernah terlambat dalam hidupku. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Bang, itu dari E, Bang. E. Kok pas lagi ya? Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Amin. Makanya dikatakan banggalah.
segala kesukaran yang datang dalam hidup kita, itu akan menjadi kebanggaan buat kita. Bukan kita bilang, gak ada masalah lah, gak ada, akui aja bahwa kita pasti punya banyak masalah. Banyak orang akan mendera kita, banyak orang pasti menghina kita, banyak orang gak hargai hidup kita. Tapi satu hal yang kita tahu, Yesus yang setia, Dia buat kita berharga. Karena begitu berharga kita di hadapannya, maka kita hidup sampai dengan hari ini. Mungkin kita merasa, aku gak ada apa-apanya, gak ada hari ini. Kalau kita masih hidup, karena kita begitu berharga sama Tuhan. Amin. Apa yang kita rasakan? Kalau yang kita bawa, perasaan kita setiap hari adalah perasaan gelisah, perasaan yang penuh dengan kecemasan, perasaan yang penuh dengan kemarahan, perasaan yang penuh dengan rasa takut, saya mau katakan, kita mendukakan Roh Kudus. Karena ketika Yesus meminta kepada Bapa, aku akan meminta kepada Bapa, Dia akan berikan Roh penghibur. Berarti kalau kita hidup di dalam holso, di dalam kesedihan, di dalam keputusasaan, gak ada semangat hidup ini, berarti kita tidak mengakui Roh Kudus yang adalah Roh penghibur. Berarti kita tidak menganggap ada Roh Kudus yang akan selalu menghibur kita. Amin. Saya berdoa supaya apa? Setiap kita, aku berdoa kalian umur kalian 120, ada 150. Kalau bisa duluan Tuhan Yesus dulu datang, ya kan? Menjemput kita di awan permai. Amin. Amin. Haleluya. Supaya nama Tuhan dipermuliakan, maka manusia akan dilihat nanti. Kok bisa dia umur panjang? Oh, bukan karena berobat ke sana. Oh, bukan karena vitamin. Oh, bukan karena ini. Karena Tuhan Yesus. Karena kuasa Tuhan Yesus lah yang menghidupkan kita. Amin. Amin, Pung. Masih sedih kok, Pung? Opung masih sedih? Enggak. Opung masih sedih, Pung? Haleluya. Opung udah gembira, Pung? Amin. Siapa yang baik? Tuhan Yesus baik. Sampai kapan Tuhan Yesus baik? Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Bukan hanya sekedar dengan kata-kata kami bersyukur, tapi saat ini Tuhan, segenap perasaan kami, segenap hati kami bawa di hadapan-Mu. Dengan segala kerendahan hati kami rasa bahwa kami sebenarnya nggak layak untuk menerima kehidupan ini. Begitu sempurna kuasa Tuhan yang Kau nyatakan, bahkan Yesus yang telah mati di kayu salib, itulah bayaran atas kehidupan kami. Karena kalau bukan karena pengampunan Yesus di kayu salib, kami tidak mungkin hidup sampai dengan saat ini. Siapakah di antara kami yang merasa layak untuk menerima hidup ini? Tidak ada. Kami rasa kami tidak layak. Tapi karena darah Yesus Kau melayakkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua katakan amin. Hujan. Kita pindah. Ayo masuk kita di sini aja dulu. Oh iya. Salam, Pak. Pas sekali ya. Iya, pas sekali. Halo. Iya. Iya, tiba-tiba.